inkubasi selama 1 kali 24 jam pada uji konfirmasi, kemudian kita baca hasilnya. Kita lihat hasilnya. Kemarin ada 2 suhu inkubasi, yaitu pada suhu 37 derajat Celcius untuk penegasan koliform dan juga pada suhu 44,5 derajat Celcius untuk penegasan Escherichia coli. Kita lihat untuk sampel air sumur yang diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius. Hasilnya adalah seperti ini. Kita tanam kemarin. Nah, kita lihat untuk sampel air sumur. Ini adalah hasil uji penegasan pada suhu inkubasi 37 derajat Celcius. 3 ragam tabung pertama dan 3 ragam tabung yang kedua. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, di dalam hasil ini ternyata untuk ragam tabung yang pertama terdapat gas, tetapi sangat kecil ya di sini gasnya. Sehingga kalau terdapat gas seperti ini berarti hasilnya positif. Sedangkan untuk yang kedua tidak ada gasnya. Untuk yang ketiga ini gasnya juga kecil pada ragam tabung kedua, tapi tabung yang pertama ini juga kecil. Kemudian yang kedua di sini 2 dan 3 tidak ada gasnya. Sehingga kita menulisnya untuk hasil uji penegasan sampel air sumur pada suhu 37 derajat Celcius adalah 1, 1. Kemudian kemarin sudah negatif, berarti 1, 1, 0. Nah, angka 1, 1, 0 itu yang harus kita cocokkan pada tabel MPN, sehingga nanti akan diperoleh indeks nilai MPN per 100 ml sampel. Kemudian kita lihat lagi untuk sampel bakso. Ini pada suhu 37 derajat Celcius ya. Nah, ini ragam yang pertama, ini ragam yang kedua ya, jadi letaknya terbalik. Nah, di sini kita lihat, di sini lebih terlihat gasnya. Ini tiga-tiganya mengeluarkan gas, sehingga positif untuk 3 tabung. Kemudian untuk ragam yang kedua yang positif, bisa dilihat ini hanya ada 2. Sehingga kombinasi untuk angkanya adalah 3, 2, 0. Itu yang harus dicocokkan pada tabel MPN. Uji penegasan selanjutnya adalah uji penegasan untuk koliform fekal, yaitu kita inkubasi pada suhu 44 sampai 44,5 derajat Celcius. Untuk yang pertama sampel air sumur, kita lihat dulu hasilnya ragam yang pertama ini. Nah, kita lihat di sini. Nah, ternyata hasilnya tidak ada gas sehingga negatif. Kemudian ragam yang kedua juga sama, tidak ada gasnya. Sehingga kombinasi angka MPN-nya adalah 0, 0, dan 0. Silakan dicocokkan dengan tabel MPN. Sampel berikutnya adalah bakso. Di sini kita lihat 3 ragam tabung yang pertama. Di sini semuanya positif, terdapat gas pada tabung kedua. Kemudian yang kedua, ragam tabung yang kedua ini ada 2 yang positif, sehingga kombinasi angkanya adalah 3, 2, 0. Silahkan dicocokkan dengan tabel MPN.
Untuk selanjutnya, hasil-hasil yang positif pada uji pendugaan kita lanjutkan ke uji lengkap, yaitu untuk mengidentifikasi genus atau spesies apa yang terdapat di dalam sampel. Uji lengkap kita lakukan dengan cara menginokulasikan hasil yang positif pada uji penegasan ke medium MCA. Kemudian kita inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Kemudian kita lakukan pengamatan pada koloni yang tumbuh. Pengamatan morfologi, pengamatan sel, pewarnaan gram, kemudian uji biokimia. Kita lakukan uji lengkap untuk sampel air sumur dan bakso yang kita inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius pada uji penegasan, sehingga konfirmasi untuk bakteri coliform non-fekal. Untuk sampel air sumur, tadi hasilnya adalah 110. Kita ambil hasil positif, kemudian kita inokulasi pada medium MCA. Kita tanam dengan metode trik. Sampel yang kedua adalah sampel untuk bakso. Ada dua ragam pengecaran yang kita ambil.
Setelah 1 kali 24 jam kita baca hasil inokulasi pada medium MCA yang kita lakukan kemarin pada waktu uji lokal. Kita lihat hasilnya. Di sini ada 4 bakteri, yaitu kemarin untuk sampel bakso yang kita inokulasi adalah untuk Escherichia coli atau coliform fecal 1 plate, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk yang sampel bakso untuk deteksi coliform non fecal ada 2 bakteri, ini hasilnya seperti ini. Kemudian yang dari sampel air sumur 1 bakteri, ini hasilnya seperti ini. Nah, kemudian yang kita lanjutkan adalah kita melakukan karakterisasi pada koloni, kemudian nanti dilakukan dengan pewarnaan gram sehingga diketahui sifat gramnya dan juga dari bentuk sel bakteri tersebut. Kemudian dilakukan uji biokimia. Yang kita lakukan uji biokimianya adalah dari uji gula-gula atau karbohidrat, kemudian SIM, TSIA, dan SC. Setelah nanti diinokulasi pada medium uji biokimia, kemudian diinkubasi selama 1 kali 24 jam, kemudian besok dibaca hasilnya untuk dapat ditentukan genus atau spesies. Untuk sampel dari makanan atau bakso, kemudian yang kita tanam adalah dari suhu 44 derajat Celcius, yaitu coliform fecal 1 plate. Kita buka koloninya. Kita lihat di sini ada koloninya. Koloninya bentuknya bulat, kemudian ukurannya kecil, kemudian warna dari koloni adalah merah. Bentuk koloni bulat, kecil, kemudian warnanya merah. Untuk sampel bakso adalah seperti ini. Sampel bakso untuk deteksi coliform non fecal ini juga sama, bentuknya bulat, koloninya kecil dan berwarna merah. Ini plate yang pertama. Kemudian plate yang kedua ini juga sama, bentuk koloninya bulat, ukurannya sedang, warnanya merah. Kemudian yang keempat adalah sampel air sumur. Sampel air sumur untuk deteksi coliform non fecal didapatkan koloni bulat, ukurannya kecil, kemudian berwarna transparan.